Oke, jadi kali ini kita ada di Radio USM Jaya. Nah, ini ada di samping kita ada penyiar Mbak Intan sendiri. Iya. Saya Kak. Halo, aku Intan Pratiwi. Aku jadi penyiar radio di USMJ FM. Nah, kita ini mau wawancara seputar siaran. Oke, boleh. Jadi langsung saja ya. Iya. Apa sih yang menginspirasi Kak Intan untuk menjadi penyiar radio? Oke, untuk penyiar radio sendiri tuh aku memang basicnya di public speaking ya, karena memang sebelum aku masuk ke Hilkom itu aku suka banget gitu loh hal-hal yang berbau public speaking. Terus pas banget aku ikut UKM radio. Di sini kan ada kan UKM radio USM. Terus kita kunjungan ke sini, pas-pasan di radio USM sendiri tuh lagi hiring buat jadi announcer. Terus akhirnya kita semua ngelamar. Terus dari situ kayak aku ada kesempatan buat jadi penyiar nih. Nah, dari situ inspirasi muncul karena sebelumnya aku gak ada kepikiran untuk jadi penyiar, jujur. Tapi setelah aku masuk ke dunia radio, tahu bagaimana jadi penyiar radio, kayak wah ternyata keren banget gitu loh. Gak semua orang bisa jadi penyiar radio gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana perjalanan karir Kak Intan di dunia radio hingga saat ini? Oke, untuk perjalanan karir itu untuk jadi penyiar radio aku dari mulai semester 2 kayak. Semester 2-an itu aku udah mulai jadi penyiar radio, walaupun memang waktu itu kita masih training yang belum benar-benar jadi penyiar radio. Terus akhirnya berproses jadi penyiar radio tetap di sini sampai sekarang pun, dan ya aku mencoba untuk selalu berproses di penyiar radio. Ini memang enggak semudah itu jadi penyiar, karena bisa kita lihat kita harus bertaruh sama dunia digital yang udah maju banget kan, apalagi radio juga udah intensitasnya juga udah mulai mengurang gitu. Nah, terus apa aja tantangan terbesar yang Kak Intan hadapi sebagai penyiar? Oke, untuk tantangan terbesar pastinya sesama penyiar itu kita harus selalu upgrade diri. Jadi kayak itu tantangan terbesar jujur. Karena kayak misal nih kok penyiar yang itu baru masuk ke sini udah mulai kelihatan nih grow up-nya, tapi sedangkan aku yang udah lama kayak kok stuck di situ mulu gitu. Jadi tantangannya adalah gimana caranya aku harus selalu berproses, gimana caranya aku selalu upgrade diri, dan gimana caranya siaran radio aku itu tetap harus menarik gitu loh. Apalagi kita tahu banyak banget, apalagi penyiar tuh tantangan terbesarnya adalah sama content creator, ya kan? Iya. Ya betul sekali, atau podcaster lah ya bisa dibilang. Terus bisa diceritakan nggak momen paling berkesan dalam karir penyiaran Kak Intan? Oke, momen paling berkesan jujur karena aku juga mahasiswa ilmu komunikasi di USM ya, itu adalah dikenal sebagai penyiar radio sama teman-teman, atau bahkan sama dosen, atau bahkan sama orang-orang yang penting, orang-orang penting di USM, atau bahkan di luar sendiri gitu kan, kayak oh ini penyiar radio nih, keren nih, kayak gitu. Jujur sukanya tuh itu gitu loh, karena kita bisa dipandang lah ya, oh itu bisa kali ya jadi ini MC, oh itu bisa jadi ya dijadiin moderator gitu. Jadi punya Privilege ya, iya, jadi punya privilege tersendiri gitu. Nah, bagaimana cara pendengar dapat berpartisipasi dalam program radio ini? Oke, kita itu membuka untuk 2, jadi ada lewat WhatsApp dan juga Instagram kita di @wasmjayafm. Tapi kita juga hadir di aplikasi streaming online nih, ada di Noise. Noise itu kamu juga bisa join di fitur live chatnya juga ada kalau mau request lagu ataupun kirim-kirim salam. Terus juga kita ada aplikasi sendiri, aplikasinya namanya USM Jaya FM, tapi available-nya cuma di Play Store aja sih gitu. Terus apa yang membedakan program Kak Intan dari program radio lainnya? Oke, program radio ini ya, radio USM sama program radio lainnya. Kalau program di radio USM, karena kita memang radio kampus, jadi kita lebih memakai nama-nama program yang berkaitan dengan
kampus atau universitas. Kayak kita ada nama program kelas pagi nih, kelas pagi. Terus yang selanjutnya USM update. Di USM update kita ngasih tahu pendengar tentang USM, ada apa sih kegiatan USM gitu kan. Terus kantin USM kita ngerekomendasiin makanan-makanan mungkin yang ada di kantin USM atau UMKM di Semarang. Terus ada kita lihat sejenak mungkin buat apa ya, program yang santai-santai aja lah ya, karena itu siang-siang gitu. Terus yang paling unggul kita tuh di kelas sore. Kelas sore anggap aja kita 3 SKS, 4 SKS gitu kan, karena memang kita mengambil nama-nama program yang berkaitan dengan universitas gitu. Baik, segitu aja Kak wawancara kita Oke. ini. Ya, Ya. Nah, terima kasih. terima kasih ya pesannya. Semoga Radio USM tetap Jaya. berkembang. Dan tetap menarik dan tetap melunjak pendengar. Iya. Amin. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan saya Januar Prasetya Utomo dari Ilkom, dan ada teman saya yang satu kelompok sama saya, Rian Eka Nugraha. Kita lagi ada di Metro TV dan sedang bersama Mbak siapa? Ica Ervina. Dari Ica, Ervina. iya. Dan kita akan sedikit tanya-tanya tentang Mbak Ica di sini ya. Yang pertama, Mbak, bagaimana sistem produksi acara di Metro TV dari pra-produksi sampai pasca produksi? Ya, untuk produksi acara, tapi untuk kali ini saya kan bertugas sebagai reporter, jadi gitu ya. Bertugas sebagai reporter, jadi pra-nya itu dimana kita memang setiap harinya ada list berita, mau liputan setiap hari berita apa, atau misalnya lagi ada agenda kampanye, hari ini kan lagi pilkada nih, agenda kampanye apa yang mau diliput, atau misal lagi ada apa nih yang lagi hits di Semarang ataupun di Jawa Tengah, karena Metro TV Biro Jateng ini kan wilayahnya Jateng sama DIY. Nah, pertama itu memang list berita kita mau meliput apa, habis itu kita ke lokasi dengan membawa peralatan, misal kayak kamera, kemudian bawa mic, atau misal kalau live report namanya bawa TVU. Nah, itu nanti buat ngambil visualnya di lapangan. Nah, kemudian pastikan kita nyari narasumbernya tuh. Misal kalau misalnya ngebahas kampanye atau pilkada, berarti visualnya apa? Kampanye misalnya paslon 1 dan 2 gitu. Nanti visual kampanyenya, kemudian wawancara narasumbernya. Setelah itu di pascanya itu nanti dari narasumber wawancara itu kita buatkan naskah. Naskahnya juga ada berbagai macam naskah, baik ada paket, ada forsot, ada reader shot, dan rep. Jadi ada banyak. Jadi tergantung kebutuhan dari produsernya mau bikin naskah apa. Setelah dibikin nanti video tadi itu disatukan disatukan, dipotong kayak diedit gitu. Nanti kita kasih ke Jakarta dan tayangnya dari Jakarta gitu. Kalau kendalanya setiap hari ada nggak Kak? Iya. Kalau kendala itu tergantung dari misalnya lebih ke kemarin ada kejadian kecelakaan misalnya gitu kan. Kendalanya lebih kepada kita bagaimana kita menyiarkan berita tanpa harus menyakiti atau menyakiti dari keluarga korban dengan tidak menampilkan wajahnya atau misalnya tidak menyebutkan nama secara spesifik tapi lebih disingkat. Kalau misalnya di kejadian misal itu presiden dan lain-lain liputan, itu lebih hambatannya kayak ya kita harus sabar menunggu gimana, karena kita nggak tahu nanti kita doorstop atau wawancara itu kapan gitu, perlu waktu yang lama. Kendala-kendalanya banyak karena memang pada saat doorstop itu kita juga desek-desekan, kita harus ngambil visual yang bagus tapi kita harus desekan sama media lain. Bisa di-share sedikit nggak Kak, setiap hari itu kerjanya gimana? Ya, kalau setiap harinya, kalau saya lebih ke liputan keluar, cari berita, kemudian nanti dibikin naskahnya, kemudian nanti ditayangkannya dari pihak Jakarta. Terus setelah itu misalnya ada program dialog, ya berarti nanti ada kayak wawancara dialog gini gitu. Ya setiap harinya seringnya seperti itu. Mungkin segini dulu aja ya pertanyaan dari kita bersama Mbak Ica. Kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Makasih buat Mbak Ica ya. Terima kasih.